Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 127.88. Sahih? Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, wa qala babu ma yajuzu min tafsirit Taurati wa kutubillahi bil arabiyyati wa ghairiha. Bab bolehnya mentafsirkan kitab At-Taurat dan kitab-kitab Allah yang lain dengan bahasa Arab dan selainnya. Ana ulangi lagi, bab, kata Imam Bukhari, bab tentang bolehnya mentafsirkan kitab Taurat dan kitab-kitab Allah yang lain dengan bahasa Arab dan selainnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, bab ini masih berkaitan erat dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang apa? Biar nggak ngantuk. Tentang apa? Tiap pertemuan masih temanya sama, tapi beda redaksi dalilnya. Tentang apa? Lupa sudah. Lupa atau pura-pura lupa? Tentang apa temanya? Itu pembahasan besarnya yang agak spesifik lagi. Bahasanya perbuatan makhluk dinisbatkan kepada makhluk. Ada yang lain yang mau jawab?
Min babil murajaah. Kif? Ewa? Makhluk. Taib. Ada lagi yang mau jawab yang mirip dengan itu atau yang agak sedikit lebih terperinci lagi? Bukhari ingin membedakan bahwa Taurat, Injil, Al-Quran adalah kalamullah dan dengan perbuatan namanya. Taib, ala kullin jazakumullah khairan. Pengen ndak murajaah biar anget dikit, kan kedinginan antum. Taib, ini sudah kita ulang berkali-kali. Imam Bukhari ingin menegaskan, bedakan antara yang disandarkan kepada Allah dari kalamnya, yang itu merupakan sifat Allah, dengan perbuatan hamba yang itu merupakan apa? Makhluk. Ya, saya ulang lagi, jangan lupa lagi. Ini sudah berapa puluh edisi ini. Imam Bukhari ingin menekankan, bedakan antara yang disandarkan kepada Allah dari kalamnya yang merupakan sifatnya yang bukan makhluk, dengan perbuatan hamba yang merupakan apa? Makhluk. Kemudian kalau ditanya kenapa kok Imam Bukhari terus menerus membahas masalah dalam kitab Tauhid secara khusus, tadi jawabannya karena ada sebagian orang yang gagal paham tentang ucapan Imam Ahmad. Ada sebagian orang yang mengatakan suara qari itu bukan makhluk. Paham? Paham enggak? Itu sekali lagi sebab kenapa Imam Bukhari membahas ini berulang kali, salah satunya tadi. Karena ada kegagalan paham dari sebagian orang, terutama dari ucapan Imam Ahmad yang mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quran itu makhluk, dia pengikut Jahmiyah, dan yang mengatakan bukan makhluk maka dia mubtadi. Maka ada sebagian orang dari masih menisbatkan kepada Ahlussunnah mengatakan suara pembaca bukan makhluk. Paham? Itu betul enggak? Jelas salah. Suara qari adalah apa? Makhluk. Maka Imam Bukhari pun menegaskan hal ini berulang-ulang dengan berbagai macam dalil dan redaksinya. Kemudian yang kedua, kenapa beliau menegaskan masalah ini? Karena beliau dituduh mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Padahal Imam Bukhari memperinci Al-Quran yang dibaca oleh qari itu kalamullah. Sedangkan suara qari, gerakan lisannya itu adalah makhluk. Paham? Ya, sekali lagi ini latar belakang beliau membahas tema ini diulang-ulang dalam kitab Tauhid karena dua sebab tadi. Paham sampai di sini? Nah, kemudian kaitannya dengan bab ke-88 di sini, bab tentang bolehnya mentafsirkan Taurat, kitab-kitab Allah yang lain dengan bahasa Arab dan selainnya. Beliau ingin membedakan antara kitab-kitab Allah, baik itu Taurat, Injil, Al-Quran, Zabur, semuanya adalah kalamullah. Sedangkan tafsirnya atau terjemahannya itu bukan kalam Allah. Kenapa kok nggak disebut Al-Quran? Karena dari sisi pembahasan ini sama saja. Semua kitab Allah adalah apa? Kalam Allah. Ya, kita ingin menegaskan juga jangan sampai ada gagal paham. Karena dokter saya bisa gagal paham. Apalagi yang LC ya, biar adil ya. Baik. Bahwasanya harus ditekankan, ditegaskan semua kitab-kitab Allah adalah kalamullah. Baik itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semuanya kalamullah. Paham? Dari sini kita tahu
bahwasanya kalamullah bukan hanya Al-Quran saja. Dan kalamullah bukan hanya kitab-kitab Allah itu saja. Ketika Allah berbicara dengan malaikat Jibril, itu adalah kalamullah. Paham? Ya. Jadi jangan dibatasi kalamullah hanya Al-Quran saja, tidak. Kalamullah luas. Qadimun naw hadithu al-ahad. Namun disebutkan di sini masalah Taurat tadi karena sama-sama merupakan kalamullah. Paham? Ya, jadi di sini Imam Bukhari mengatakan bedakan antara kitab-kitab suci yang Allah turunkan, baik Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dengan penafsirannya, dengan terjemahannya. Terjemahan Al-Quran, terjemahan Injil, Taurat, ya, itu semuanya makhluk. Sama dengan suara qari, sama dengan gerakan dua bibirnya al-qari, itu kalamul basar, itu perbuatan basar manusia, itu makhluk. Sedangkan kitab sucinya adalah apa? Kalamullah. Paham dari sini? Itu yang ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari. Bedakan antara apa? Tafsir dengan kalamullahnya itu sendiri. Tafsir itu bukan kalam kecuali satu. Apa itu? Ahsanta barakallahu fi. Kecuali tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Itu baru namanya apa? Sama-sama kalamullah. Antum insyaallah sudah paham metode tafsir ala al-sunnah seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di muqaddimahnya. Metode tafsir ala al-sunnah, tafsir ayat dengan ayat. Apa contohnya? Kan sudah ikut juga kajian tafsir juz amma. Masanta wasamai wat tariq wa ma adraka ma tariq. Allah tafsirkan at-tariq adalah apa? An-najmu as-saqib. An-najmu as-saqib tafsir dari at-tariq. Dua-duanya adalah apa? Kalamullah. Paham? Ini perlu diperinci. Tafsir Al-Quran itu secara global bukan kalamullah, kecuali tafsir ayat dengan ayat. Baru itu namanya apa? Kalamullah semuanya, baik ayatnya ataupun penafsirannya, dua-duanya adalah kalamullah. Adapun tafsir ayat dengan hadis, maka itu bukan apa? Tafsirnya bukan kalamullah, kalamu an-nabi. Apa contohnya? Tafsir ayat dengan hadis. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka mendapatkan kebaikan dan al-husna. Apa tafsir dari al-husna di situ? Al-jannah, mereka menggapai surga, dan tambahannya adalah apa? Melihat Allah di hari kiamat di surga. Tafsir ayat dengan hadis. Ayatnya kalamullah, tafsirnya Nabi bukan kalamullah. Atau Rasul juga mentafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Paham? Demikian pula misalnya tafsir ayat dengan ucapan sahabat. Ayatnya kalamullah, tafsirnya sahabat, ini makhluk. Contohnya apa? Iya, wasi'a kursius samawati wal ard. Ya, kursi ditafsirkan oleh siapa? Abdullah bin Abbas dengan maudhi'ul qadamain. Ya, tempat kedua telapak kaki Allah. Contoh yang lain. Tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Apa tafsirnya? Katanya Abbas, tabyaddu wujuh ahli sunnah, dan masih banyak yang lain. Tafsir ayat dengan ucapan tabi'in. Mana yang merupakan kalamullah? Ayatnya yang bukan kalamullah, tafsir tabi'in. Contohnya apa? Ar-Rahman alal asistawa. Istawa ditafsirkan oleh siapa? Abul Aliyah Mujahid, muridnya Abdul Abbas, dengan irtafa. Irtafa'a tafsirnya siapa? Mujahid atau Abul Aliyah.
ini adalah kalamu at-tabi'in. Ini makhluk. Sedangkan ayatnya Ar-Rahman 'alas istawa kalamullah. Paham ya? Coba yang lain. Tafsir ayat dengan ucapan ulama as-salaf. Contoh Imam Syafi'i. Contohnya apa? Masih ada kaitan dengan ayat yang kita sampaikan tadi. Apa? Kalla innahum ar-rabbim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang kafir terhijabi dari melihat Rabb mereka. Kata Imam Syafi'i, la mahajabahum fi hali sukhti dalla ala annal mu'minin yarawnahu fi hali ar-ridha. Kalau orang kafir terhijabi dari melihat Allah dalam keadaan Allah murka kepada mereka, maka ini menunjukkan orang beriman melihat Allah dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Demikian pula tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir misalnya. Contoh apa yang masih ada? Mungkin ingat-ingat apa salah satu ucapan Ibnu Katsir? Ya, yang anak punya tafsir Ibnu Katsir 4 jilid. Anak minta satu saja. Ucapan beliau. Nah, apa contohnya? Contoh tafsir Ibnu Katsir. Apa ucapan beliau ketika mentafsirkan ayat Al-Quran? Apa itu? Baik, ahsanta. Surat Al-Fatah ayat yang terakhir, liyaghidha bimul kufar, Allah menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat. Kata Ibnu Katsir, wa min hadil ayat intazal Imam Malik fi riwayat anu bi takfir rawafid. Dari ayat ini Imam Malik berdalil tentang kafirnya orang-orang Syiah Rafidhah. Demikian pula dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatul hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah SAW. Kata beliau, hadil ayat aslun fit ta'assi bi Rasulullah SAW fi aqwali wa af'ali wa ahwalihi. Ayat ini surat Al-Ahzab 21 merupakan dasar untuk kita mengikuti meneladani Rasulullah SAW baik dalam ucapan beliau, perbuatan dan keadaan beliau. Demikian pula tafsir beliau tentang ayat an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa asya. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Bila mengatakan hadhil ayat aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala isbat adzabil qabr fil barzakh. Ayat ini merupakan dasar yang paling kokoh bagi ahli sunnah dalam menetapkan adanya azab kubur di alam. Ini ucapan Ibnu Katsir, makhluk. Ya. Adapun ayatnya adalah apa? Kalamullah. Paham tuh? Jadi ini Imam Bukhari tegaskan, bedakan antara kalamullah yang ada dalam kitab-kitab suci Allah, baik Taurat, Injil, dan seterusnya Al-Quran, itu semuanya adalah kalamullah, bukan makhluk. Sedangkan tafsirnya adalah makhluk. Kecuali tadi, tafsir ayat dengan ayat. Dua-duanya adalah kalamullah. Dan dari sini pula Imam Bukhari jelas lewat judulnya membolehkan menterjemahkan. Ada terjemahan Al-Quran dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini adalah apa? Sesuatu yang dibolehkan. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, kul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin. Katakan wahai Nabi Muhammad, fa'tu bit Taurat, datangkanlah, bawakanlah kitab Taurat dan bacakanlah in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar jujur. Kalau antum baca kitab tauhid dalam Sahih Bukhari, ada riwayat tentang kisah 2 orang Yahudi yang mereka berzina. Kemudian dipanggillah tokoh mereka untuk membacakan Taurat. Apa hukuman bagi pezina tersebut dalam Taurat? Kemudian sang tokoh Yahudi membaca. Ketika sampai kepada
hukum ya sanksi bagi pezina ditutupi dengan tangannya. Paham? Ini kelakuan orang Yahudi. Mereka yuharifunal kalimaan mawadi, merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mau sampai ke pembahasan hukum orang yang berzina dalam Taurat, ditutupi ayatnya. Kata Rasul, angkat tanganmu. Kemudian dibaca, ternyata ya mereka sendiri hukuman bagi para bezina dirajam juga. Kata tokoh Yahudi tadi, kalau adat kami, kelakuan kami, orang yang berzina cuma istilahnya dikotori dengan arang lah. Cuma begitu saja, dihinakan begitu saja. Mereka merubah-rubah kalam Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ya ayat ini, kul fatu bit taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kemudian tentunya Taurat itu dengan bahasa apa? Kemarin Ibrania. Kemudian ditafsirkan, diterjemahkan dengan bahasa Arab. Ya, ini yang dimaksud tadi. Bedakan antara Taurat yang merupakan kalamullah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terjemahannya, penafsirannya itu adalah makhluk. Nah, kemudian waqala Ibnu Abbas, akhbarani Abu Sufyana anna Hiraqlan da'a turjumanahu thumma da'a bi kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'ahu bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdullah wa rasulihi ilal Hiraql qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mengabarkan kepadaku Abu Sufyan bahwasanya Hiraql, penguasa Romawi, memanggil penerjemahnya. Kemudian dia menyeru atau membawakan suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah diketahui dalam sejarah, Rasul SAW banyak mengirim surat kepada penguasa-penguasa kafir, mendakwai mereka kepada kalimat tauhid la ilaha illallah untuk masuk Islam. Di antaranya penguasa Romawi. Ya. Di antara isi surat Rasulullah SAW dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sudah antum ketahui, ini salah satu sunnah Rasulullah SAW kalau menulis surat dengan apa? Al-Basmalah. Dan dari sini pula sudah kita sampaikan juga, basmalah dibaca tulis lengkap ketika menulis surat atau pada waktu apa? Membaca Al-Qur'anul Karim. Adapun zikir-zikir yang ada bismillah, cukup dengan bismillah saja tanpa ar-Rahman ar-Rahim, itu yang lebih tepat, yang lebih benar. Min Muhammad Abdullah wa Rasul, dari Muhammad hamba Allah dan utusan Allah kepada Hiraql. Dibawakan ayat surat Ali Imran, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada ucapan yang lurus. Yaitu ucapan apa? Ucapan apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekedar murajaah juga, sebutkan 5 nama lain kalimat tauhid. Selain kalimat tauhid, selain kalimatun sawa. Kalimatun thayyibah. Yang kedua, al-urwatul wuthqa. Yang ketiga, muntahas shawab. Yang keempat, kalimatul ikhlas. Yang kelima, apa? Kalimat tahlil. Suka tahlilan ya. Iya, bisa juga kalimat at-tahlil ya. Nanti dilihat lagi kepada atau buku kita menyelam sampai tauhid. Banyak nama-nama lain dari kalimat tauhid. Di sini kalimatin sawa. Kalimatun baqiyah wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Di sini
Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai Alkitab, kemarilah kepada ucapan yang lurus. Dan di dalam ayat ini sebetulnya sudah ada penafsiran la ilaha illallah. Ya, kalau kita baca lengkapnya, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu yang Rasul ajarkan kepada ahli kitab. Inilah makna la ilaha illallah, alla na'budu illallah wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Inti pembahasan ini dengan kaitan tema besarnya pembahasan ini, yaitu tadi, bedakan antara kalamullah dengan terjemahannya. Contohnya dalam ayat ini, Herakl nggak paham apa makna ayat ini, maka dia memanggil siapa? Penerjemahnya. Paham? Terjemahannya itu makhluk, sedangkan ayatnya adalah apa? Kalamullah. Nah, kemudian riwayat berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ahlul kitab yaqra'una Taurata bil Ibraniyah wa yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli Islam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dahulu ahlul kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibraniyah. Kemudian mereka mentafsirkannya, menterjemahkannya dengan bahasa Arab untuk kaum muslimin. Ini sekali lagi, kan Alkitab yaqra'una Taurat bil Ibraniyah, dan mereka mentafsirkannya dengan Al-Arabiyyah. Mana yang makhluk? Tafsirnya atau terjemahannya. Sedangkan Tauratnya dengan bahasa Ibraniyah itu adalah apa? Kalamullah. Makanya sudah kita sampaikan ya pada waktu yang lalu, kalamullah bukannya dengan bahasa apa? Taurat dengan bahasa apa? Ibraniyah. Paham ya? Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan membenarkan kabar berita dari ahli kitab dan juga jangan pula mendustakan mereka. Kalau mereka membawakan misalnya Taurat, ya tentunya ini setelah adanya at-tahrif, penyelewengan. Maka kata Rasul, jangan membenarkan kabar berita yang mereka bawa ataupun jangan pula apa mendustakan. Ini kalau memang tidak ada dalil pengingkaran ataupun ikrar pernyataan dari Al-Qur'an. Adapun kalau dalam Al-Qur'an ada pembenarannya, maka wajib untuk kita apa? Benarkan. Contoh misalnya dalam tadi surat Al-Fatah, Allah menyebutkan tentang para sahabat sudah dipuji oleh Allah dalam apa? Dalam apa? Taurat wal Injil. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kufar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan para sahabat dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau misalnya mereka membawa kabar bahwasanya ada penyebutan sahabat, pujian Allah kepada sahabat dalam Taurat Injil, kita benarkan. Karena apa? Sudah ada pembenarannya dalam apa? Al-Quran. Itu barometernya, filternya adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran membenarkan, kita benarkan. Kalau Al-Quran mendustakan, kita dustakan. Contoh misalnya mereka mengklaim dalam Injil misalnya, Nabi Isa menyeru umatnya untuk menyembah beliau. Dibetulkan atau didustakan? Kenapa? Di antaranya kenapa? Al-Quran mendustakan. Nabi Isa alaihissalam mengatakan seperti yang Allah firmankan,
Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al masihu ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa, ibadahilah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Nabi Isa tidak pernah menyeru untuk apa? Manusia umatnya menyembah kepada beliau. Dan beliau apa? Berlepasi dari orang-orang tersebut. Ini kaidahnya kata ulama, kalau ada kabar berita dari ahli kitab, kemudian kabar berita itu dibenarkan Al-Quran, kita benarkan. Meskipun intinya kembali kepada apa? Tasdiqu Al-Quranil Karim. Kalau Al-Quran mendustakan, wajib kita apa? Dustakan. Kalau memang nggak ada pendustaannya, nyataan dalam Al-Quran, maka apa? La tusaddiqu wa la tukadzib. Ini kata Rasulullah SAW. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Katakanlah kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. Kembali kepada inti pembahasan, bedakan antara At-Taurah yang merupakan kalamullah dengan terjemahannya. Meskipun sekali lagi tadi kita sampaikan, kalamullah bukan hanya dengan bahasa Arab. Taurat dengan bahasa Ibrani itu kalamullah. Paham ya? Ditafsirkan dengan bahasa Arab. Yang kalamullahnya bil Ibraniyah, sedangkan yang makhluknya apa? Dengan bahasa Arab. Paham? Nah. Sekarang misalnya di masjid-masjid misalnya di situ ada enggak terjemahan Al-Qur'an? Kan ada. Ya. Antara apa? Ayatnya dengan bahasa Arab dengan apa terjemahnya bahasa Indonesia. Tentunya jelas yang bahasa Arabnya itu adalah kalamullah, bahasa Indonesia adalah apa? Terjemahnya itu adalah apa? Makhluk. Ini kalau mau kita bahas lagi kata ulama juga, makanya ulama membedakan. Ini terutama pembahasan masalah fikih ya, meskipun ada khilaf tentang masalah menyentuh, memegang al-mushaf. Sebagian ulama mengatakan la yamasu ila mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang bersuci. Namun yang rajih wallahu alam tidak demikian. Yang rajih tidak wajib bersuci. Adapun la yamasul mutahharun ini pembahasan tentang malaikat. Namun ala kullin ini pembahasan masalah fikih ijtihadi. Namun yang kita tegaskan, bagi ulama yang mengatakan tidak boleh memegang mushaf kecuali yang telah berwudu, mereka membedakan antara mushaf dengan kitab tafsir. Paham? Misalnya seperti yang Anda sampaikan tadi, di rumah Anda ada tafsir Ibnu Katsir 4 jilid. Ulama yang berpendapat tidak boleh memegang mushaf kecuali yang bersuci yang telah berwudu, mereka sepakat membolehkan megang tafsir, karena mereka membedakan mana itu adalah apa? Mushaf yang di dalamnya ada kalamullah, yang itu memang Al-Qur'an yang merupakan kalamullah, dengan kitab apa? Tafsirnya. Paham ya? Nah, apalagi juga terjemahannya tadi. Paham? Wallahu ta'ala alam. Adapun bagi yang berpendapat tidak mengapa memegang mushaf tanpa wudu, ya sama aja. Antara mushaf atau tafsir tidak perlu apa? Berwudu. Cuma ini sekali lagi sekedar contoh, mereka membedakan mana itu Al-Qur'an yang merupakan kalamullah dengan tafsir. Meskipun ada pula yang memperinci juga, kecuali tafsir yang digandengkan dengan apa? Al-Qur'an kan ada. Paham ya? Terutama misalnya di tengah-tengah itu huruf-huruf besarnya ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan tafsirnya cuma apa? Kayak footnote ataupun di pinggir-pinggir. Paham? Ini kata mereka termasuk bagian daripada mushaf yang harus orang itu berwudu sebelum memegangnya. Paham? Namun sekali lagi ini pembahasan fikih, cuma ini kita tegankan, mereka membedakan mana tafsir para ulama yang itu merupakan makhluk dengan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan kalamullah. Bab berikutnya,
poin 89, waqal babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'al kiramil bararati. Orang yang mahir, yang pandai membaca Al-Qur'an bersama para malaikat yang mulia, yang baik. Wa zayyinul Qur'ana bi aswatikum, dan hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Insyaallah inti pembahasannya sudah bisa apa? Dipahami. Apa itu? Iya, Imam Bukhari ingin mengatakan Nabi SAW membedakan antara Al-Quran yang merupakan kalam Allah dengan suara qari yang disuruh untuk apa? Menghiasi suaranya. Zainul Quran bi aswatikum, suara-suara qari itu makhluk, sedangkan Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Kemudian para ulama membahas misalnya apa makna al-mahir. Orang yang mahir dengan Al-Quran, ya, itu bersama para malaikat, apakah sekedar bagus bacaannya, ya, yang luar biasa indahnya? Tidak, ya, itu saja. Namun yang paling penting kata para ulama, dia membaca paham dan betul-betul berpegang teguh dengan isinya. Ahli qiraah, tapi kalau sesat akidahnya nggak ada manfaatnya. Sebagaimana kata Allah, masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasali al-himar. Al-Quran misalnya melarang menyembah kepada wali yang telah mati. Ya. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Namun yang ahli qiraah ini kerjaannya mondar-mandir kuburan keramat, khataman di kuburan keramat. Apa faedah ahli apa? Qiraah. Kalau dia sendiri apa? Menentang ajaran Al-Quran yang isinya hanya tentang apa? At-tauhid secara global. Al-Quran kulluhu at-tauhid. Namun dia apa? Menyelisihinya. Makanya kata ulama al-mahir di sini mencakup ya yang mahir membacanya dan sekaligus mengamalkan isinya. Dan nggak mungkin orang itu mengamalkan isinya tanpa memahaminya terlebih dahulu. Ini yang ditekankan oleh para ulama. Demikian pula kalau bisa menghafalkannya, tapi apalah arti hafalan tanpa apa? Memahami maknanya. Dan ini yang sudah sering kita tegaskan, kita tekankan dan juga disampaikan oleh para ulama. Hafalan Al-Quran itu bagus, namun yang paling bagus lagi memahami. Ada skala prioritas, jangan dibolak-balik. Seperti sebagian orang misalnya anaknya dipaksa luar biasa hafalan mulai dari TK sampai doktor, ya harus betul-betul hafal dengan sanadnya, pakai ijazah dan sebagainya. Namun paham nggak paham, ya sakarpe. Nah, ini salah. Kenapa? Karena Rasul SAW mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Sekali lagi, kita harus pertengahan dalam segala hal, terutama dalam pembahasan ini. Jangan meremehkan masalah hafalan. Para ulama sangat amat menganjurkan hafalan. Dan kita juga di majelis-majelis di mana saja tekankan hafalan. Cuma jangan sampai itu lebih diutamakan daripada apa? Pemahaman. Ya, pemahaman yang aham. Kemudian apa? Al-hifdz. Kalau bisa menggabungkan dua-duanya, nurun ala nur, kebaikan cahaya di atas cahaya. Ya, menggabungkan antara apa? Pemahaman dan hafalan. Namun sekali lagi kita ingin mengingatkan, ya kita semuanya jangan sampai lebih mengutamakan hafalan daripada apa? Pemahaman. Berapa banyak hufaz yang mereka dhallu wa adhallu, sesat dan apa? Menyesatkan. Dulu ya tokoh kelompok Khawarij, Abdurrahman siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam ahli qiraah. Bahkan
direkomendasi dulu oleh Umar bin Khattab sebelum apa? Nampak kesesatannya. Makanya bodoh kalau orang mengatakan, kok Anda membantah si dokter, itu kan dia dapat rekomendasi dari gurunya Syekh di Medina. Rekomendasi bukan wahyu ilahi. Itu yang pertama. Bisa jadi apa? Keliru. Dan bisa jadi itu rekomendasi dulu. Antum kalau buat SKCK ya? SK? Iya. Kemudian setelah itu berbuat apa? Pidana misalnya. Masih dapat enggak kira-kira? Hah? Ngurus SKCK waktu di penjara. Dapat enggak kira-kira? Hah? Apakah berlaku sampai mati? Hah? Kalau memang keadaan lurus terus ya mungkin berlaku. Tapi kalau setelah dikasih menyimpang, nggak ada apa manfaatnya. Demikian pula rekomendasi, jangankan dari Syekh Madinah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau nggak tahu yang gaib. Beliau kata para ulama dulu merekomendasi Abdurrahman bin Muljam untuk menjadi pengajar Al-Quran di kekhalifahan zaman beliau. Tapi ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam menyimpang, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib, bergabung dengan kelompok Khawarij. Setelah itu dia apa? Dihukum mati. Gak ada manfaatnya apa? Rekomendasi dari Umar bin Khattab waktu itu. Karena apa? Sudah berubah akidahnya. Nah, kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Tayyib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan tadi. Kita Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal, terutama dalam masalah antara al-hifdzu wal fahmu. Menghafal entah ayat atau hadis atau ucapan salaf dengan memahaminya. Al-fahmu aham. Pemahaman yang benar tentunya itu yang paling penting. Sebagaimana kata Rasul tadi, yufaqihu fiddin. Allah pahamkan dalam urusan agama, bukan Allah jadikan dia hufat, tidak. Namun apa? Yufaqihu fiddin. Namun kalau dia tambah dengan hafalan, ini sekali lagi luar biasa, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Namun jangan sampai dibalik, hafalan yang utama, pemahaman belakangan, tidak benar. Ya, sekali lagi tadi contohnya banyak al-hufat, ahli-ahli Al-Quran, hafid Al-Quran, namun dhallu wa adhallu. Kenapa? Pemahamannya tidak benar. Bahkan berapa banyak al-hufat yang dia gak belajar tentang makna ayat, syarah hadis, namun hanya bekal al-hafid, seolah-olah apa? Menguasai ilmu agama. Padahal apa? Istilahnya nul putul. Dia cuma modal apa? Hafalan. Berapa banyak orang yang hafal tidak paham apa yang dia hafalkan. Hafal Alfiyah Ibnu Malik cuma untuk ngalap berkat kata mereka. Nggak paham apa maknanya. Maka sekali lagi al-hifdz muhim, lakin al-faham aham. Hafalan penting, namun pemahaman yang benar itu yang lebih penting. Dan kita juga jangan sampai tertipu. Fulan al-hafid. Kalau dulu al-hafid Ibnu Hajar itu memang alim. Bukan sekadar hafal namun paham. Namun gelar al-hafid sekarang beda. Al-hafid hanya yang hafal apa? Kita sekali lagi jangan tertipu. Ini fulan hafid. Iya, alhamdulillah hafid. Cuma apa? Paham enggak yang dihafalkan? Itu permasalahannya. Kalau dia paham, sekali lagi nurun ala nur. Namun kalau hafid saja, suruh belajar dulu apa akidah yang sahihah, manhaj yang benar. Jangan hanya tertipu dengan al-hafid. Bahkan sudah sering kita contohkan di negeri kita ini tokoh teroris yang ada sekarang ini hafid Al-Quran, hafid Bulughul Maram. Yang waktu kuliah nggak tahu sekarang masih hafid atau enggak. Kadang hafid itu dulu. Namun kalau tidak sekarang tinggal juz amma saja, masih mending lah daripada nggak sama sekali. Cuma tadi jangan mudah tertipu dengan gelar-gelar apa? Hafid. Kita bukan merendahkan, namun kulla syai' fi maudhi'ihi. Letakkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Kalau dia hafid dan paham, ini luar biasa. Nur ala nur. Namun kalau sekedar modal hafid, suruh belajar dulu pemahaman yang benar tentang akidah, manhaj dan seterusnya.
Taib. Kemudian dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah riwayat-riwayat berikut ini, kita lanjutkan sedikit. Wa rawa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya beliau mendengar Nabi bersabda, ma'adzinallahu bi syai'in ma'adzina li nabiyyin hasanis sauti bil Qur'an yajharu bihi. Tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti yang dia dengar dari seorang nabi yang bagus suaranya ketika membaca, menjaharkan Al-Quran. Inti pembahasan insyaallah sudah bisa dipahami. Rasul SAW membedakan antara Al-Quran bil Quran dengan hasani as-saut, nabi yang bagus, yang indah suaranya. As-saut sautul qari, suara-suara yang membaca suara nabi itu makhluk. Adapun Al-Quran adalah apa? Kalam Allah, sifat Allah. Itu inti pembahasannya. Riwayat berikutnya, warawa haditha Abdullah ibni Mughaffal an Muzani qala ra'aitu Rasulullah sallallahu yaumal fathi ala naqah lahu yaqra surat al-fatah aw min suratil fatah. Kata Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW pada waktu penaklukan kota Mekah, beliau di atas untanya membaca surat al-fatah atau dari surat al-fatah. Qala farajja'a fiha. Kemudian Rasulullah SAW rajja'a, tarji'. Ada dua penafsiran ulama, at-tarji', at-tikrar, mengulang-ulang. Atau ada yang mengatakan at-tazyin, itu memperindah suara beliau. Namun intinya sama dengan tadi. Rasul SAW membedakan antara suara beliau ketika membaca dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah. Summa qara'a Muawiyah ibnu Qurrah yahki qira'ata ibnu Mughaffal. Kemudian rawi yang lain mengatakan kemudian Muawiyah bin Qurrah mengikuti bacaannya Abdullah bin Mughaffal. Wa qala, dan berkata, laula an yajtami an-nasu alaikum la raja'tu kama raja'a ibnu Mughaffal yahkin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muawiyah bin Qurrah mengatakan, seandainya manusia tidak berkumpul, artinya tidak menunggu bacaan yang lama, aku akan mengulang-ulang bacaanku sebagaimana Ibnu Mughaffal mengulang-ulanginya seperti yang Rasul contohkan. Fakultum li Muawiyah, aku berkata kepada Muawiyah, kaifa kana tarji'uhu, bagaimana tarji'nya Ibnu Mughaffal Nabi SAW? Qala thalatha marrat. Ini kalau dalam penafsiran mengulang-ulang sampai 3 kali. Intinya Imam Bukhari membawa riwayat ini untuk membedakan antara Al-Quran yang merupakan kalamullah dengan suara bacaan Nabi, para sahabat, yang itu semuanya adalah makhluk. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada pertanyaan. Ana pernah mendengar bahwa kita tidak boleh menvonis seseorang surga atau neraka. Dan ana dipermisalkan dengan larangan menvonis mubtadi atau alil bid'ah surga atau neraka. Lalu bagaimana dengan hadis wa kullu dhalalatin finnar? Yang pertama, bedakan antara menvonis secara umum secara global dengan menvonis secara individu. Yang tidak dibolehkan itu menvonis secara individu. Si B, si C pasti masuk surga karena dia hufadzul Quran misalnya. Dari mana kita tahu keikhlasan hatinya, diterima atau tidak amal perbuatannya? Enggak dia hafal namun dia berbuat syirik misalnya. Paham? Ini tidak boleh menvonis si B, si C-nya tunjuk hidung atau individu tertentu dengan surga ataupun neraka. Namun
menghukumi secara umum ini dibolehkan. Orang mukmin pasti di surga, orang kafir pasti di neraka. Tapi individunya sekali lagi tidak boleh. Meskipun kita tahu, kita lihat KTP-nya Nasrani misalnya, kita lihat dia mati dimakamkan di pemakaman orang Nasara, ya, tetap tidak boleh kita mengatakan pasti si fulan ini Nasrani ini pasti apa? Masuk neraka. Karena kita nggak tahu, barangkali dia masuk Islam sembunyi-sembunyi. Kita nggak tahu. Sebagaimana kisah siapa? Raja Najasyi. Itu raja, nggak sanggup menampakkan keislamannya. Nggak ada yang tahu. Paham? Maka sekali lagi, bedakan menvonis secara umum dengan secara individu. Kita katakan ahlul bidah masuk neraka, iya. Karena Rasul mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap kebid'ahan itu sesat dan setiap kesesatan temannya di neraka. Itu Rasul yang mengancam. Rasul yang mengatakan demikian, menvonis. Namun vonis secara apa? Sebagaimana pelaku maksiat. Iya, orang yang berbuat maksiat diancam masuk neraka. Allah berfirman, "Wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar." Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batasan-batasan Allah, Allah masukkan ke dalam neraka. Ini al-wa'id al-am. Ini ancaman secara apa? Umum. Adapun individu tidak boleh mengatakan si B, si C pasti masuk neraka. Barangkali dia punya kebaikan yang menutupi apa? Kejelekannya. Jadi insya Allah itu jelas, bedakan antara apa? Vonis secara umum dengan vonis secara individu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.